Emang banyak banget lu, kurangnya lu berdua lu. Gue kan ngedit Jan, makanya gue mulu. Masa gue nggak dikenalin dulu tadi di awal? Ini siapa, kuliah di mana, jurusan apa? Nah, kenalin sekarang. Sekarang. Halo keluarga Kijang, balik lagi nih sama gue Kevin Ramadan dan Nugraha. sesuai janji kita bakal ngundang orang hebat lagi ke dalam forecast. Dan kali ini kita mau ngobrol sama siapa sih, yuk? Sama siapa sih, Pin? Coba kita undang aja deh, Pin. Biar cepet dah. Nah, jadi kita tuh emang pengen ngobrol-ngobrol sama orang yang punya pengalaman yang banyak gitu, biar kitanya juga bisa ngulik dan jadiin pembelajaran sih, itu intinya sih. Dari pengalaman kita. Pin. Ini kita tunggu orangnya join ya. Kita udah ngundang orang hebat nih. Gua salut sih sama orang ini nih. Ini orang hebat banget, keren. Kevin. Nih, Kevin jaketnya baru, bro. Langsung kita undang aja nih. Orangnya join. Kevin. Nah, jual ayam murah, asik. Halo. Hey. Jan, kok miring gitu Jan kameranya, Jan? Kamera gue miring. Iya. Kok enggak ini ya? Lu ini lu apa? Lu Kevin kita. Mantap. Dong. Kita bakal ngobrol sama Odan hari ini nih. Apa kabar Jan? Sehat Jan? Alhamdulillah sehat. Kalian apa kabar? Alhamdulillah Jan, baik Jan. Jan lu makin ganteng aja Jan. Wah, makasih. Lu ngapain aja Jan? Lagi di rumah terus ngapain aja nih Jan? Gua di rumah terus, jualan gua. Wih, jualan apa nih? Kok masih jual kompas masih? Enggak. Apa aja gue yang bisa gue jual, kayak gue jual aja deh. Tapi suara gue kedengeran jelas ya? Jelas Jan. Jelas ya. Jelas banget Jan. Nih Jan, kita mau ngobrol-ngobrol aja di sini Jan. Ya waktunya nggak panjang sih ya, apa aja lah yang bisa kita bahas ya yuk. Ya terutama buat. Emang ada ya acara hostnya keluar dulu, emang ada ya? Jan, ini Jan. Ketinggalan Jan tuh. Ini kan sebagai itu Jan. Edukatif banget lu ya, beginian sambil ngerokok ya. Iya, edukatif. Ya, bebas Jan. Jan kalau mau minum juga nggak apa Jan. Takut haus. Oh. Ya mau ngobrol tentang ini aja sih Jan. Mau ngobrol tentang ini aja sih Jan, tentang pengalaman lu ya, yang apa ya, kan kita tahu nih, lu kan aktif banget di acara nih, entah jadi panitia atau lu sering nonton acara. Nah, gue mau nanya nih satu hal nih ke lu nih, menurut lu apa sih yang bikin GS tuh tertarik buat tampil di acara kita atau di acara orang gitu? Ngaruh nggak sih Jan nama besar acara itu Jan? Oke. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Semua jawaban ini berdasarkan sepengetahuan gue, sepengalaman gue, dan sesotoinya gue, oke? Ya, sok, nggak apa-apa Jan. Semua orang punya perspektif berbeda-beda Jan, nggak apa-apa. Ya, berarti tadi lu nanya tentang si artis ini gimana caranya biar pengen diundang ke acara musik gitu. Kita konteksnya acara musik mungkin ya? Iya, acara musik. Nah, kalau yang gue tahu sih ya, yang pertama harus lo penuhi adalah satu, duit ya. Itu udah paling krusial banget, duit. Harus sesuai harganya, misalkan dia ngasih A, mungkin ada nego-nego segala macam, yaudah, pertama duit. Yang kedua, riders. Nah, biasanya riders itu beda-beda. Ada yang minta apa, ada yang minta aneh-aneh. Bahkan ada rumor yang katanya ridersnya minta air mandinya pakai air galon Aqua segala macam. Itu nggak tahu benar harganya ya. Cuma itu ada rumornya. Itu uang sama riders ya. Terus kalau selain itu ya, kalau menurut gue sih kayaknya ya gimmick acara. Jadi contohnya apa Jan? Iya, contohnya misalkan lu bikin donasi untuk apa, lu peduli sama hal apa, lu concern di hal apa, terus lu bilang ke artisnya, ini acara kita tentang ini nih,
gini. Misalkan acaranya khusus anak yatim gitu. Jadi istilahnya si gestarnya terlibat lah dalam movement itu, dalam pergerakan itu. Gitu Tapi sih. menurut lu Jan, yang gimmick itu penting nggak buat narik GS tuh? Buat narik gestar tuh? Gimmick penting atau enggak buat si GS-nya mau diundang gitu Ya, maksudnya? kan ada nih pasti nih kayak kita ngomong acaranya gini, padahal nggak sesuai biar GS-nya mau datang doang. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya, Jan? Ngaruh ke mood GS-nya apa gimana maksudnya? Ya, maksudnya gini, ketika si GS-nya, jadi misalkan gue ngeluarin, misalkan lu GS-nya nih, gue panitia nih, gue bakal bilang Rambut kayak dulu tuh. Jadi misalkan gue bilang kayak ini acaranya tentang ini, padahal realitanya beda. Gue ngomong gitu biar lu mau datang doang gitu. Ngaruh nggak sih sebenarnya? Kayaknya nggak masalah deh asal pas hari-hari dibayar ya gak sih? Kayak Nah, nggak masalah iya sih. Ya. Balik lagi ke uang sih ya. Daripada lu gimmicknya bener nih, lu bilang acaranya panti asuhan, datang beneran pasti asuhan nih, tapi nggak dibayar kan? Sebel, nggak dibayar. Iya kan? Bener sih. Betul pasti. Semuanya balik lagi ke uang sih. Soal gimmick itu mah belakangan lah ya. Iya betul. Bisa sih jadi faktor mendukung kayaknya. Ya bisa sih, emang bener sih. Itu kan ya kan sebelumnya nih yang belum tahu nih, Ojan ini wakil ketua acara Grapit Fest 2020 nih guys. Ojan nih. Nah, Jan, gue mau nanya nih Jan, kan acara-acara sekolah yang buat acara musik festival gitu-gitu kan sering jual namanya pensi ya. Pensi, ya, iya. Tapi pensi itu kan pentas seni, tapi sayangnya zaman sekarang panitia-panitianya itu lebih fokus ke musik festival, sedangkan udah nggak ada sama sekali yang namanya pentas seni dari si pelajar-pelajarnya. Itu menurut lu gimana, Jan? Menurut gue gimana ya? Iya, pentas seni kan secara harfiah harusnya acara di mana mementaskan berbagai seni ya, dan pengisinya itu harusnya murid dari sekolahnya kan ya, harusnya gitu kan? Harusnya gitu. Nah, sekarang kulturnya, kebiasaannya berubah jadi orang-orang di pensi ngejual gestar gitu, bukan si seninya ini sendiri gitu. Iya, menurut gue nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kalau ada orang yang mempermasalahkan nama, ya udah sih namanya ganti musik festival. Mungkin orang-orang kenalnya kalau di kalangan SMA pensi, jadi udah keburu orang taunya pensi aja gitu. Terus yang gue lihat juga ya, kultur sekarang ini pensi itu untuk jadi acara gengsi satu sekolah dengan sekolah lain. Iya benar sih Jan. Itu gue pernah dengar kabarnya, adalah sekolah di Bogor yang kayak mereka tuh malah saingan gitu, ketika si sekolah ini udah ngundang GS ini, sekolah yang lain pengen lebih gede terus. Itu sih kayak gitu sih masalahnya. Iya, kita bisa lihat juga kan di Bandung kayak SMA 8, SMA 2, SMA 20 dan SMA lainnya itu kayak perang banget gitu. Udah nih acara gue paling gede, acara gue paling gede. Wah gitu terus nyampe nggak beres-beres gitu, dan mungkin aja sekarang si pensi ini udah di tahap emang jadi marketingnya SMA gitu. Jadi kalau sekolah lu pengen rame, kalau sekolah lu pengen dikenal, pensi lu harus bagus mungkin. Ya, kurang tahu sih. Tapi sayangnya malah jadi ajang gengsi sih Jan, itu yang sangat disayangkan sih menurut gua. Yang harusnya malah yang harusnya kayak apa ya, jadi emang kultur malah jadi saing-saingan gitu. Iya, yang harusnya ya udah gitu mentasin seni aja si murid. Misalkan band-band dari tiap kelas gitu ya. Cuma ya gimana, udah beda tujuan deh kayaknya. Udah geser sih berarti budayanya ya, udah beda lagi. Udah bang sih, nggak berubah ya. Cuma geser aja, seninya kan tetap ada musik. Iya. Nah, Jan, kalau misalkan kita mau ngadain sebuah acara nih, ini si Jo fungsinya di sini ngapain, Kim? Ntar ada dia job desk dia. lu tuh interaktif gitu, ganti-gantian nanya apa gimana? Udah ada bagiannya Jan, udah ada bagiannya. Oh iya.
ngedit video itu tugas gue Jan sebenarnya. Kalau ngedit video mah lu nggak harus. Tapi kan gue pengen kelihatan juga Jan, gue yang ngedit video gitu. Ya udah berarti teman-teman perkenalkan editor dari Forecast ini, Yo ya. Buat kalian yang belum tahu. Semuanya gue yang edit. Kevin jadi ganteng juga gara-gara gue edit. Gimana? Nih, balik lagi nih ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau ngadain sebuah acara nih, cara dari lu nih Jan, gimana sih cara kita ngelihat pasar sekarang nih, entah tentang konsepannya, tentang temanya, tentang guys yang dateng. Menurut lu gimana sih caranya biar kita tuh pasarnya pas gitu sama yang sekarang emang lagi trennya gitu? Lagi tren ya? Ya, kalau maksudnya kata gue ya apa? Menurut gimana Pin? Lu ya, gimana? Maksudnya gini, cara dari lu gimana ketika kita mau ngadain sebuah acara, tapi konsepannya si GS-GS-nya tuh masuk ke pasar sekarang itu, Jan. Konsepannya masuk ke pasar-pasar sekarang. Oke, berarti tentang pasar zaman sekarang lah ya. Ya, pasar zaman sekarang. Kalau gua waktu itu yang gua lakuin nih benar-benar gua lakuin itu survei. Waktu itu kan kebetulan acara Grab It Fast itu kan segmentasinya anak SMA yang baru pengen kuliah lah istilahnya, yang masih nyari tahu tentang kuliah segala macam. Nah, gua survei, gua pakai beberapa Instagram teman-teman gua yang masih anak SMA. Terus yang lain juga, Inti juga, Inkoor juga, buat survei gitu di Instagram nih. Contohnya misalkan gue ngomper Ardito sama Depanturas, tuh fotonya gede-gedean mana, kayak gitu. Itu kalau yang gue lakuin survei, tapi di kalangan anak SMA, medianya Instagram melalui Instagram anak SMA, kayak gitu sih. Nah, tapi berarti emang ngikutin dari yang pasar yang sekarang tuh berarti lu survei cara lu nanya-nanya ke anak-anak SMA kalau misalkan mereka tuh GS-nya mau siapa. Tapi banyak juga kan Jan ya zaman sekarang nih yang gua tahu banyak acara musik festival yang justru konsep acaranya mundur ke belakang gitu Jan. Oke. Dan pasar flashback gitu ya? Ya, yang kayak 90s, 70s, justru malah menurut gua pasarnya nggak pernah hilang gitu. Oke. Itu menurut lu gimana sih Jan sampai emang nggak pernah hilang gitu pasarnya jadi ada terus atau mungkin karena orang-orang kangen dengan musik yang kayak gitu atau gimana menurut lu? Nah ini gue kalau pertanyaannya kayak gitu gue jadi inget statementnya Kiki Aulia Ucup, dia DP-nya Synchronize. Jadi kata dia kalau cara dia pemilihan gestar itu ada 3. Kalau gue nggak salah ya, ada Rise, ada Shine, sama ada Nostalgic. Nah, 3 ini tuh bisa saling melengkapi gitu. Dari yang Rise itu yang lagi tumbuh lah, yang lagi berjuang. Kalau yang di kita mungkin sekarang ini Hindia. Nah, Hindia bisa dibilang Rise yang lagi tumbuh. Terus yang Shine yang udah bersinar. Mungkin sekelasnya Kunto Aji, terus sekelasnya siapa lagi ya? Pamungkas mungkin udah bisa dibilang Shine dia. Udah orang-orang udah tahu dia bintang lah gitu. Nah, terus yang terakhir Nostalgic itu nostalgia kayak ya tadi yang 90s, Naif, terus ada yang reuni kan sekarang banyak tuh. Banyak sih, banyak. Kayak Killing Reuni, 90s, 80s, reuni segala macam. Apa 80s gak pernah mati karena mungkin ya itu tuh lagu-lagu yang menemani kita tumbuh, yang menemani kita berkembang gitu, kayak Andika Kangen Band. Gue waktu nonton Andika Kangen Band di Synchronize, nontonnya di YouTube ya, gue kebetulan gak datang waktu itu. Kayak anjing nih, menyenangkan banget gitu, kayak mengingatkan kembali gue dengan masa-masa yang udah gue lewatin gitu. Namanya juga nostalgia kan, kayak gitu sih. Tapi bener sih Jan, gue pernah ada di fase denger lagu zaman sekarang tuh malah kayak kurang enak sih Jan. Oke. Gue pernah ada di fase contohnya lagu apa? Enggak, misalkan gue lagi galau nih. Gue malah lebih suka
gue malah lebih suka lagu galau yang dulu gitu, lagu zaman dulu. Karena menurut gue apa ya, maknanya tuh langsung dapet ketimbang lagu zaman sekarang yang tersirat gitu loh, kayak kita harus nyari maknanya dulu. Gue lebih suka lagu zaman iya bertele-tele dan menurut gue apa ya, gue kurang ngerti musik sih, cuma nada lagu galau zaman sekarang tuh malah kurang dapat feel galaunya menurut gue. Oh, mungkin karena udah kebanyakan campuran elektronik kali ya, atau gimana. Jadi liriknya doang yang galau, tapi nadanya nggak ada galau-galaunya gitu. Oh, mungkin itu kali ya yang lu rasain ya. Jadi lu lebih suka musik-musik galau zaman dulu. Ya, contohnya sih. Apaan, Pin? Musik galau zaman dulu. Gua lebih suka denger lagunya Ari Lasso, Andra and the Backbone. Apa ya? Ya Ampa gitu. Ya. Yang lirik, gua dengerin sealbum. Itu enak sih, gue suka lagu-lagunya. Dewa. Ya. Walaupun Dewa... Emang selera lu tua aja kali kayaknya. Gue bingung nih, Jan. Gue mau nanya nih, ini gue bingung beneran nih. Ini kan namanya Dewa 19 ya. Namanya Dewa 19. Kalau manggung setelahnya kayak band rock. Tapi kenapa judul lagu dan lagu-lagunya cinta semua? Jan, lu tahu gak, Jan? Gak tahu gue. Emang kayak personilnya semuanya melankolis kali ya. Gue bingung beneran nih. Sumpah gue gak ngerti dah. Ini band kenapa kayak band rock? Setelannya kan ya tahu sendiri lah, Ahmad Dhani gitu-gitu serem kan. Ya, kalau manggung. Ya, tapi lagunya Roman Picisan, Cintakan Membawa Kembali gitu kan. Iya kan kayak gak menunjukkan, tapi keren sih. Gue malah lebih suka lagu-lagu zaman dulu sih. Wah, gak ada lawan di 19, keren banget. Menurut gue lagu-lagu zaman sekarang malah kurang sih. Kalau walaupun artisnya lagi naik juga, gue kurang suka aja. Ya, selera sih ya, balik lagi ya. Ini by the way kenapa nama gue jual ayam murah ya? Gue lupa ganti, nggak apa-apa ya. Lu waktu itu habis Zoom sama siapa berarti? Jual ayam murah. Sorry nih, gue lupa ganti. Ya mungkin sekalian masarin aja kali, Jan. Lu jualan ayam berarti kan? Iya, gue jualan ayam apa aja. Keperluan ayam gue ada deh. Dan gue lihat-lihat di Instagram lu habis jual Vespa ya, Dan ya? Gue habis jual. Gue lagi nyoba-nyoba cuy jual beli Vespa. Semoga aja ya. Lu itu sebelumnya Vespanya lu udah pakai apa baru beli lu jual lagi, Jan? Baru beli, terus gue benerin gue jual lagi. Emang niatnya gue jual lagi sih. Emang Ojan ini selain hidupnya di acara terus nih, Ojan nih hidupnya nyari cuan terus juga nih. Jago. Lu nggak ingat? Cuma hitungan sejam 2 jam dapat duit kan? Gila ya, apa ini kan gua depan nama gua transaksinya loh. Gila. Langsung jual kompas ya. Gila. Keren sih, Ojan hidupnya. Jam 10 masih kayak gini. Video-video jam 12. Ngevideoin ya. Anjir, Ojan. Keren. Tahu, Ojan. Nih, gue jujur nih, Jan, sama lu, Jan. Gue ngeliat lu tuh, gue malah kayak, apa ya, bisa dibilang dalam beberapa hal, lu tuh role model gue, Jan, sebenarnya. Untuk di lingkup Forsi ya. Untuk di lingkup Forsi. Ada beberapa orang yang kayak, sebut nama jangan ya di sini ya. Pokoknya lu, lu salah satu orang yang jadi role model gue, bukan dalam acara sih. Gue emang nggak terlalu jago gitu dalam ngurus acara. Gua ngeliat lu tuh kayak hidupnya terstruktur, terkonsep, kayak lu ngelakuin apa yang lu mau. Gua ngeliat lu, Jan, maksudnya kayak gitu pandangan gua. Senyum nih gua jadinya. Terus lu tuh kelihatannya ngelakuin hal apa yang lu mau doang, tapi lu ketika lu udah ngelakuin lu tuh bener-bener tekun gitu. Sama lu jago cuan sih, Jan, kelihatannya, Jan. Itu yang jadi. Alhamdulillah, semoga ya. Semoga nih. Gak tau sih ya. Emang nyokap gue juga pernah bilang gue orangnya perhitungan emang. Dibilang pelit enggak ya, gue nggak pelit juga. Cuma gue dalam segala hal gue sangat perhitungan. Makanya gue ya begitulah, orang-orang kadang sebel, lu gitu aja dihitung apa segala macem. Ya udah lah, gimana lagi. Tapi justru keren sih, Jan, menurut gue zaman sekarang tuh kayak banyak orang dan banyak teman-teman gue yang udah nggak ada kayak lu orangnya. Makanya gue menjadikan lu role model tuh, gue suka dengan lu kayak gitu.
Oke. Apalagi Thank you. Apalagi gue pernah curhat sama lu kan, lu ngeluarin pandangan lu tentang cinta. Itu menurut gue keren sih. Kenapa ngomongin lu curhat ini? Buset, penting banget. Kan bebas di sini, Jan. Kita nggak ada batasan apa-apa, Jan. Apa aja bahas apa aja. Nggak ada. Nggak ada Siapa-apa. Nggak ada. Nih, Yo. Gue dari tadi nanya mulu, lu kayaknya dia mulu, Yo. Makanya gue nanya fungsinya dia di sini apa? Gue bingung nih. Gue ngedit video, udah. Lu kagak usah ada di sini kan di balik layar editor mah. Coba Yo, nih Jan tadi si Dio ngomong ke gue dia mau nanya. Wih, apa nih? Coba Yo, nanya Yo. Menurut lu Jan, untuk membuat sebuah event itu hal-hal yang paling penting itu apa Jan? Hal-hal yang penting untuk membuat event. Iya. Kalau menurut gua nih ya, hal yang paling dasar itu adalah latar belakang. Sama kayak kita buat jurnal, sama kayak kita buat skripsi segala macam latar belakang. Karena dari latar belakang jadinya apa ya? Jadinya pondasinya kuat gitu. Atas dasar apa kita bikin acara ini? Kenapa kita bikin acara ini? Tujuannya tuh apa? Latar belakang menurut gua penting banget. Terus sisanya ya kayak misalkan konsep, tempat acara, waktu pelaksanaan, dan lain-lain itu menurut gue menyesuaikan. Cuma yang menurut gue sangat penting banget adalah latar belakang, terus uniqueness, apa bedanya acara lu sama acara-acara lain, terus sama yang paling penting juga terakhir menurut gue promosi. Karena percuma kan acara lu udah bagus, udah dikonsep segala macem, orang nggak ada yang tahu dijualnya siapa. Benar gak? Iya, gue acara pengisinya semuanya semua band Indonesia. Tapi gue nggak jualan, gue diam aja. Siapa yang mau beli kan? Bingung juga orang-orang. Tapi Jan, menurut gue hal yang paling susah dari yang udah lu sebutin semuanya adalah promosi sih Jan. Sumpah. Promosi, kenapa susah? Karena menurut gue gini nih, ketika lu ngekonsepin acara, lu pengen ngebuat acara lu unik, itu maksud gue bisa kita rapatin bareng-bareng sama panitia, kita nyari jalan tengahnya bareng-bareng mau gimana. Sedangkan kalau promosi itu emang gimana pasarnya aja Jan. Jadi kayak gimana kita cara narik mereka, apa yang bikin mereka tertarik, dan gimana ya, gue udah pernah ngalamin di acara kemarin tuh Graphic Fest. Paling susah tuh bener-bener dipromosi sih Jan, ketimbang ngundang GS, nentuin tema, di konsep semuanya bikin rundown. Menurut gue paling susah dipromosi sih. Gimana cara kita ngejual acara kitanya itu. Gimana cara kita ngejual acara ya? Ya. Itu bisa jadi emang PR besar banget sih, tapi ya mungkin kan ini apa ya, berangkai ya, ada rangkaiannya gitu, ada prosesnya. Ini menurut gue sih promosi ini ibaratnya terakhir lah sebelum eksekusi. Mungkin waktu itu, Vin, kita nih bareng-bareng semuanya, ada yang apa ya, ada yang bolong lah gitu, ada yang kurang, makanya kenapa promosinya rada susah. Mungkin gitu, ada yang kelewat mungkin dari acara kita. Harusnya kan yang namanya promosi, ya sebenarnya balik lagi kan gimana kita jualan. Cuma harusnya kalau produknya udah bagus, apanya udah bagus, harusnya ada kan. Mungkin waktu itu ada celah mungkin yang kurang, atau emang dari kitanya kurang cara promosinya. Banyak sih kemungkinannya. Tapi alhamdulillah kan kemarin acaranya lancar. Alhamdulillah. Untung juga ada segala macam. Jadi ya menurut gua usaha kita semua, usaha lu, usaha Dio, ya kagak sia-sia, promosinya juga nggak sia-sia, buktinya ada. Ya kan? Gue nangis cuma itu. Cuma aja kan bisa kan. Gue nangis itu di acara itu, gue nangis juga. Kevin cengeng, kalau lu belum pada tahu atau ya belum tahu lah ya, Kevin cengeng cuy, nangis. Enggak, Dan, tapi ada dia sama mantannya. Pacar lo mantan lu ya, Vin? Udah putus tapi rujuk Dan kayaknya. Berarti sebutannya apa? Pasca mantan. Nah, ya. Boleh. Itulah pokoknya.
gitu ya. Ya Gue juga Kevin cengeng lah. Nggak, tapi ada fun fact, Jan. Gue kan nangis. Dikira penonton, gue nangis gara-gara Pamungkas nyanyi. Buset, melankolis banget kayaknya lu. Sebenarnya yang bikin gue nangis tuh bukan Pamungkasnya sih. Pas kan lagunya Pamungkas kan singlong banget ya. Yeah, ketika dia cuma main gitar, tapi penontonnya yang nyanyi, itu gue merinding banget sih, sumpah. Itu yang bikin gue nangis sih. Yeah. Sumpah kayak vibes lah ya, guys. Iya. Vibes ya. Itu sih yang bikin gue nangis. Sama terakhir, apa tuh yang nongol di panggung tuh, gue norak, gue nggak tahu. Yang closing. Apa sih namanya? Masa gue bilangnya pop up sih? Petasan. Nah, itulah petasan. Itu gue anjing kayak selesai semua perjuangan gue beres. Nangisnya gue. Tapi enggak, gue ngeliat Ojan juga nangis, Ojan nangis. Cuma nahanannya sokul, Ojan. Enggak, gue nggak nangis. Ojan nangisnya gini yo, berdiri doang gini nih. Ojan nangisnya gini kan, berdiri ngeliat panggung. Gue ngeliat nangis. Yo, Sok, nanya lagi yo. Gue udah, pertanyaan gue udah keluar semua, yo. Gue pengen nanya lagi. Apa nih? Suksesnya acara itu dilihat dari apanya, Jan? Oke, poin-poin acara itu bisa dibilang sukses apa gitu ya poin-poinnya. Kalau menurut gue lagi, pertama adalah crowd. Seberapa banyak orang datang, seberapa rame tempatnya, seberapa banyak interaksi antara penonton sama penampil, seberapa banyak interaksi antara penonton sama penonton, nah itu senggol-senggolan apa, ngobrol tuh mungkin penonton bahkan ada yang jadian, crowd yang pertama. Terus yang kedua itu awareness atau apa ya istilah awareness apa ya bahasa Indonesianya? Peduli. Awareness apa sih bahasa Indonesianya? Kepedulian lah ya, kepedulian. Kesadaran atau kesadaran orang-orang tentang acara lu. Jadi waktu acaranya selesai, orang-orang tuh sadar gitu. Wah, acaranya ada. Wah, ini tuh ada loh gitu. Awareness. Jadi orang-orang tahulah keberadaan lu gitu dan peduli sama keberadaan lu. Nah, yang terakhir itu continuity, yaitu keberlanjutan. Apakah acaranya lanjut, terus penonton juga lanjut nontonnya, maksudnya misalkan setahun sekali, tahun depannya nonton lagi. Contohnya continuity itu kayak, ya gue ambil contoh yang gede-gedenya, synchronize sama playlist lah. Setiap ngejual tiket kan gak nyampe sehari habis. Yeah. Itu kan bukti kepercayaan orang-orang sama penyelenggara gitu. Walaupun nggak ada playlist, walaupun nggak ada list-list pemainnya siapa aja yang bakal tampil, mereka udah percaya beli gitu karena itu tadi continuity, mereka bisa bikin itu secara berkelanjutan gitu. Itu sih kerennya. Itu yang paling sulit sih menurut gua, continuity. Sama satu lagi jangan gue mau nambahin. Apa nih? Nggak defisit. Nggak defisit ya. Itu kalau urusan bisnis ya. Kalau urusan bisnis, bukan uang. Ada tuh kan acara kampus mana tuh, gue nggak mau nyebut namanya deh, yang kemarin Rokes tuh kan. Rokes Bandung. Iya, Bandung. Acaranya Rokes, malah panggungnya dilempar-lemparin. Acaranya di Daguti House ya kayaknya. Iya, daerah situlah pokoknya. Acara sebuah kampus lah. Itu gimana, Jan? Menurut lu, Jan, lu sebagai anak acara nih, itu kenapa sih, Jan? Enggak, gue panitia doang, gue ya maksudnya lu kan kayak suka banget ke event-event musik festival gitu, Jan. Siapa tahu gue doain, Jan, siapa tahu nantinya lu udah gede jadi IO punya acara kayak Synchronize, playlist gitu, Jan. Amin, semoga. Iya, kalau waktu itu ya yang gue tahu nih, yang gue denger nih ya, jadi si penyelenggara nih kepanitiaannya ini kerjasama sama brand rokok kalau gue nggak salah. Terus tiba-tiba entah hamin seminggu atau hamin 3, gue lupa, kontraknya dicabut. Kan pusing ya. Kan duit dari sponsor rokok kan pasti gede banget ya. Yeah. Terus tiba-tiba duitnya nggak ada, kontraknya dicabut. Wah, kelabakan. Terus kalau gue nggak salah juga hamin 2, hamin 1, tiba-tiba ganti tempat aja gitu. Ya itu pasti pusing sih kalau kayak gitu. Kalau gue juga, wah gue ngebayangin gue pusing deh pasti.
Lu kalau lu anggap aja nih Jan, lu adalah ketua acara dari acara itu Jan. Lu bakal ngambil langkah apa Jan ketika hal itu terjadi Jan? Acaranya bakal lu tunda kah? Atau lu tetap Gue nggak mau itu terjadi sih, pasti sih. Soalnya ya, kalau kontrak dicabut itu pasti ada ketidaksesuaian. Terus makanya gue menghindari ketidaksesuaian itu gitu loh. Itu yang jangan nyampe gue lakuin. Gue gak mau aja di posisi kayak gitu, pusing gue. Itu kalau misalkan, gue mau nanya nih Jan, kalau misalkan kontrak dicabut itu pihak sponsor nih Jan, itu berarti ada kerjasama yang nggak sesuai atau tiba-tiba berubah sih Jan, kayak gitu tuh Jan biasanya? Itu kalau kata gue sih ada kesepakatan yang kurang sesuai sih, entah dari pihak penyelenggara atau dari pihak sponsor. Cuma kalau kasusnya kayak gini, kalau kata gue sih dari pihak penyelenggara, mungkin ada yang kurang sesuai atau kurang klop lah gitu istilahnya, jadi dibatalin. Itu sedih banget sih, pasti pusing banget lah istilahnya. Iya, acaranya jadi rusuh gitu kan, kasihan gue liatnya. Lu kalau tapi Jan, pandangan gue Jan ya, pandangan gue terhadap acara itu, kalau misalkan pahit-pahitnya gue jadi pak ketuanya, sebisa mungkin gue bakal ngepospon acara itu sih Jan, daripada ya dipaksain juga kayak gitu hasilnya. Pospon ya, cuma kalau kita tarik lagi nih ngelihat ke semuanya nih, artis tuh nggak bisa pospon pin kalau bukan force majeure. Kalau bukan gara-gara ada bencana alam, ada kecelakaan apa yang emang nggak bisa, bukan manusiawi gitu. Ini kan gara-gara manusia, jadi kontrak di artis tuh nggak force majeure. Jadi ya kalau lu pospon lu mulai dari nol jadinya, mungkin jadi kayak dia, waduh gue jual apa ada. Nih Jan, gue mau nanya lagi Jan. Gue mau nanya lagi Jan. Apa nih? Lu kenapa suka banget aktif di apa ya, bisa dibilang di dunianya event organizer gitu? Mungkin kalau ranahnya sekarang gue aktifnya di kepanitiaan kampus. Ya, kepanitiaannya dulu. Yang di acara gitu ya. Ya. Nggak tahu sih, gue kayaknya yang pertama ya, gue seneng bersosialisasi orangnya. Jadi gue nggak bisa nih kalau nggak punya temen, nggak punya lingkungan sosial yang yang nyambung sama gue. Mungkin nggak karena gue masuk ke panitiaan A, ke panitiaan B, terus dasarnya sama, jadi gue ngerasa nyambung gitu. Jadi ya gue punya temen lagi nih jadinya. Terus gue nih orangnya nggak bisa gue nggak bisa gabut. Badan gue kalau dikasih gabut, kalau nggak ada aktivitas, males. Jadinya nggak ada, gimana ya, tadinya males jadi males banget gitu. Iya. Karena gue sadar akan hal itu, makanya gue menyibukkan diri gue. Itu. Terus emang gue suka sih kayaknya di ranah event kayak gini, apalagi khususnya event musik. Karena ya gue suka nonton acara musik, walaupun gue sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat sih. Terus makanya kenapa gue pengen nyelenggarain gitu, atau ikut partisipasi lah dalam penyelenggaraan event. Dan kebetulan juga di kuliahan gue ini ada mata kuliahnya manajemen event. Jadi gue belajar cara manajemen event itu di kuliah. Berarti lu emang orangnya kan gak bisa gabut, berarti lu emang tipe pekerja keras sih Jan, menurut gue ya. Gak bisa lu dikasih gabut ya. Dan berarti kalau lu nanti udah bisa, gawe nih, lu pengennya gawe, gak usah ada libur kalau bisa Jan ya. Iya, kayaknya gue workaholic banget. Ya sumpah nih, pernah nih gue pengen cerita nih jadinya nih. Gue waktu itu kan sempat kerja sebelum kuliah di coffee shop lah. Nah terus gue tuh dikasih libur nih lebaran. Berapa hari, gue lupa, seminggu deh kayaknya. Nah di seminggu itu tuh gue 1 hari udah bosen. Terus gue ditawarin part time di Shirazi. Terus ya udah gue part time. Jadinya libur gue diisi kerja di tempat lain. Karena gue nggak bisa, gue diem mulu. Itu Jan, itu kenapa gue bilang lu jadi role model gue. Itu hal-hal kayak gitu Jan. Lu jadi contoh. Tapi gue belum bisa dan apa ya? Gue belum bisa meraktekin kayak lu. Ya bisa lah nanti lu pasti secepatnya. Gue denger sekarang penjurusan, gue nanya balik ya, penjurusan semester 4 kayaknya sekarang. Aduh, gue Dio tuh. Gue nggak tahu, gue nggak ada penjurusan dah kayaknya. Sama kelasan gue yang awal. Jadi lu lanjut nih semester depan? Ya, gue lanjut lagi, sekelas lagi sama yang kelas yang awal. Wah, sistemnya berubah berarti ya?
kurikulumnya udah beda lagi, Jan. Gila, pusing banget lu nanti kalau penjurusannya di 4. Berarti lu harus ngejar-ngejar. Wah, nggak tahu sih ya. Kayak pusing deh lu. Broadcast sudah nggak ada, Jan. Apa? Broadcast sudah nggak ada, diganti. Demi apa? Ganti apa? Diganti jadi media kok nggak salah. Buset. Jadi lu nggak ada penjurusan dong? Ada, cuman ntar semester 4. Pusing lah gue, aneh-aneh. Dan pertanyaan terakhir nih sebelum udahan. Lu sebelumnya ada Apa cita-cita nggak jadi IO? Setelah lu udah ikut panitia nih, beberapa kepanitiaan. Lu sekarang ada nggak cita-cita, gue ntar pengen jadi IO deh gedenya? Wah, pasti sih. Nggak pasti juga sih ya. Cuma yang gue rasain sendiri setelah gue ngejalanin acara, alhamdulillahnya berhasil, dan gue ngerasain vibes-nya, gue ngerasain experience-nya, dan gue ngerasa ini adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan, akan lebih menyenangkan ketika gue melakukannya terus dibayar gitu, ya gak sih? Mantap. Kayak gue buat sesuatu, gue seneng ngejalanin event, bikin event, terus gue dibayar, tapi gue seneng, ikan enak banget ya hidupnya. Parah jadi sih. Ya pasti gue kepikiran gimana ya, gue pengen lah entah itu nanti gue ikut kerja di tempat orang, di orang, sebagai apa gue belum tahu, tapi gue pengen kerja di IO, dan gue juga pengen kalau bisa, kalau ada kesempatan dan rezekinya punya IO, pengen banget gue. Dan gue pasti ngajak teman-teman gue sih, ngajak ayo bareng yuk kita bikin segala macam. Menyenangkan sih. Mantap ini. Mantap ini. Apa lu apa edit video lu? Gue edit video juga nggak apa-apa, Jan. Edit video. Yang penting gue kerja sama lu juga nggak apa-apa. Enggak lah, jangan kerja sama gue, kerja bareng. Gua doain, Jan, semoga lu ya apapun cita-cita lu bisa terkabul lah. Entah lu kerja di kantor tapi lu sambil punya IO kan lebih keren, Jan. Wih, atau WO ya, wedding organizer. Ya boleh tuh. Gua Iya. doain lah, semoga apa yang lu pengen terkabulkan lah. Amin, amin. Ini udah berapa menit, Pin? Lu udah tahu belum? Ini udah mau closing, Jan. Jadi sebenarnya udah nih gini aja nih. Makasih ya, Jan, udah mau ada di Forecast kali ini. Semoga nanti kita bakal undang lagi untuk pembahasan yang lain mungkin. Makasih, Jan, udah nyempetin waktunya. Nih, gue sama Dio minta maaf ya kalau masih banyak kurang, karena kita masih baru. Iya, nggak apa-apa. Emang banyak banget lu, kurangnya lu berdua lu. Makanya gue dulu. Masa gue nggak dikenalin dulu tadi di awal? Ini siapa kuliah di mana, jurusan apa? Nah, kenalin sekarang. Ya, jadi ini adalah namanya Fauzan Firzatullah. Dia lu di semester di belakang. Siapa? Lu semester berapa sih? Semester 4 ya? 5. Jadi Ojan ini kuliah di Telkom, jurusan Ilmu Komunikasi, baru mau masuk semester 5. Dia kemarin jadi wakil ketua acara Graphic Fest 2020. Jadi Ojan ini orang hebat, guys, sumpah. Nanti kalau udah nonton videonya di YouTube, follow IG-nya ya. Lihat keren sumpah IG-nya, dia dagang Vespa mulu. Siapa tahu yang nonton mau beli Vespa, Jan. Siapa? Takutnya nonton ada anak Vespa gitu, Jan. Mau beli Vespa lu. Ih, jualnya ini jangan judulnya jangan forecast, judulnya jual Vespa murah ya, biar clickbait. Jadi orang-orang yang masuk kecenderungannya pengen beli Vespa murah, cuy. Iya, gampang Jan. Gampang, ntar kita bisa atur, Jan. Oke, makasih ya, Jan, ya. Sekali lagi makasih. Maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih banyak, Dio. Terima kasih banyak, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, Jan. Forecast kali ini, nanti kita ulang lagi untuk pembahasan yang lain. Makasih ya, Jan. Udah join. Oke. Bye-bye. Sukses terus, Jan.